Shalom untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, tanpa terasa hari ini tiba saatnya hari Minggu. Kembali ketemu dengan kakak-kakak di sini dalam ibadah Minggu. Dan Minggu hari ini ketemu dengan Kak Ambar, Kak Ira, Kak Elsie, dan pemain musik kita ditemani sama Kak Niki. Dan jangan lupa masih di acara Klik Children Learning in Christ Kingdom. Yeay. Gimana adik-adik yang ada di rumah, pasti bahagia dong ya. Senyum semua, sudah siap untuk memuji Tuhan. Dan minggu kali ini masih memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan yang hidup. Dan tema kita hari ini adalah dipanggil kembali. Siapa yang dipanggil, Kak Ira? Kita semua. Ya, siapa yang memanggil? Tuhan Yesus dong. Nah, kalau adik-adik yang ada di rumah pengen tahu gimana kisahnya dipanggil kembali, jangan lupa tetap ada di Klik sampai selesainya acara. Betul sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk Kak Elsa dan Kak Ambar, sebelum kita memulai, Kak Elsa dan Kak Ambar ingat gak tepuk Yesus? Ingat. Kayaknya ada gini. Betul sekali. Yuk kita coba ya. Oke, yuk. Dengan Kak Ira dan Kak Ambar dan Kak Elsa, kita coba. Yuk, tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi Kak, lebih semangat lagi. Adik-adik ingat gak ya? Lebih semangat lagi ya Kak. Tepuk Yesus. 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 Yes. Haleluya. Teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, kasihnya Tuhan Yesus tuh luar biasa. Oh, betul sekali. Bunga di taman indah sekali. Ada merah, kuning, hijau. Kayak bintang di langit loh Kak. Betul sekali. Seperti pelangi. Cantiknya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita pujikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Siap ya? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Nah, kalau Tuhan mengasihi kita, pastinya kita itu juga mengasihi Tuhan tentu dong. aja. Betul Kak. sekali. Terus buktinya apa nih Kak Elsa Iya. kalau kita mengasihi Tuhan? Oh, kita nggak akan serupa dengan dunia loh. Oh, keren. Ada lagunya ya Kak ya? Ada lagunya Ada tuh, loh. Kak. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Yeah. Adik-adik semua nyanyi bareng ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik.
biasa ya Kak. Iya dong. Ketika hidup kita ini menjadi milik Tuhan dan tidak lagi serupa dengan dunia ini. Hampir sama dengan kisah yang hari ini kita mau dengarkan sama-sama. Yaitu sebuah kisah tentang salah satu murid Tuhan Yesus. Siapa yang tahu murid Tuhan Yesus yang huruf depannya P namanya dan belakangnya S? Ayo tebak. Aduh. Paulus ya? Bukan. Siapa ya? Siapa ya? Petrus. Betul. Ada nggak gambarnya Kak? Petrusnya mana ya Kak ya? Petrus. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada. Petrus. Nah, dengarkan baik-baik. Suatu kali murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus ini, dia sedang berada di tepi pantai bersama dengan murid Tuhan Yesus yang lain. Di tepi pantai, aduh ada apa ya? Ternyata Petrus ini membawa perahu dan jala. Kira-kira siapa yang tahu apa pekerjaan Petrus? Ayo. Mancing ya Kak? Mancing bawa perahu boleh, tapi kok bawa jala ya Kak ya? Kira-kira apa ya? Ayo adik-adik yang ada di rumah, siapa yang tahu pekerjaan Petrus apa ya? Kak Sa pasti tahu deh ini. Ayo. Oh, nelayan. Nah, 100 pekerjaan Petrus adalah nelayan. Dan waktu itu sudah siap dengan perahu. Siapa yang mau bersama dengan Petrus naik perahu? Angkat tangan. Ayo Kak naik perahu dulu ya Kak. Yuk. Siapkan dayungnya ya Kak ya. Yuk. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Gak terasa ternyata perahunya Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus sudah nyampe di seberang, di pantai. Ya, mereka sudah menyiapkan jala tadi. Mereka mau cari ikan. Nah, mereka mulai bersiap-siap dengan jalanya, lalu ditebarkan. Tunggu, kita tunggu. Kalau jalannya bergerak-gerak, berarti ikannya ada. Hah? Kayaknya gerak-gerak nih. Ini ditarik. Kok ringan sekali, nggak ada apa-apanya. Ternyata bukan ikan Kak. Yang ada di situ cuma kotoran. Aduh. Nah, di saat murid-murid Tuhan Yesus bingung, di saat murid-murid Tuhan Yesus lelah, di saat mereka kecewa, di saat mereka sakit hati karena tidak mendapati apapun malam itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Walaupun waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai bertanya, apakah kamu punya lauk pauk? Tidak ada lauk pauk padaku. Ternyata gak punya. Bagaimana mau punya lauk pauk? Semalaman bahkan sampai pagi hari mereka mencari ikan. Mereka tidak mendapat satupun ikan. Bahkan mereka mendapatkan kotoran. Di tengah hati mereka yang gelisah, yang bimbang, yang bingung, yang dalam masalah, mereka bersemangat kembali untuk menebarkan jala mereka sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Tuhan mulai berkata, kalau begitu tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan. Mereka tidak berpikir panjang, langsung ditebarkan jalannya kembali. 1, 2, 3. Bergerak, ayo ditarik, aduh, ikut sini. Dapat ikan. Luar biasa. Ikannya banyak banget. Ternyata mereka mendapat ikan yang banyak sekali. Bahkan jala mereka hampir koyak. Mereka mulai berpikir, siapakah orang ini? Semalaman kita tidak mendapat hasil apa-apa. Tetapi ketika orang ini yang memerintahkan, hasil kita sungguh luar biasa. Kita mendapat ikan yang berlimpah. Bahkan jala kita hampir koyak. Lalu salah satu murid Tuhan Yesus berkata,
Oh, dia Tuhan. Oh ya betul, dia Tuhan. Petrus mulai memakai bajunya, dia terjun ke pantai, berenang di darat di mana di situ ada Tuhan Yesus. Murid-muridnya mulai naik lagi perahu. Mereka menuju ke darat di tempat di mana Tuhan Yesus ada. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sedang membakar ikan dan juga sedang membakar roti. Ketika Tuhan sedang membakar ikan dan membakar roti, Tuhan memanggil murid-muridnya. Kemarilah, mari sarapanlah. Di tengah mereka menikmati sarapan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, ya Tuhan, apakah kamu sungguh mengasihi aku? Aku sungguh mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, ternyata bukan hanya satu kali. Tuhan Yesus kembali mengulang pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Petrus, apakah kamu sungguh mengasihi aku? Ya Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau. Adik-adik, kedua kalinya Tuhan Yesus bertanya, tetapi masih ada lagi satu pertanyaan. Tuhan Yesus mulai bertanya kembali kepada Petrus. Petrus, apakah kamu sungguh mengasihi aku? Engkau yang maha tahu Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Adik-adik yang ada di rumah, yang hari ini menikmati Klik, firman Tuhan hari ini adalah dipanggil kembali. Artinya Tuhan memanggil kembali Petrus yang dulu pernah berbohong. Masih ingat kan? Petrus dulu pernah mengkhianati Tuhan. Sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali. Masih suka bohong. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mengasihi Kak Ambar, Kak Ira, Kak Elsa, Kak Riki, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Apapun yang sudah pernah kita lakukan, Tuhan tetap mengasihi kita dan kita mau kembali. Ketika hari ini Tuhan bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Maukah kembali? Ikutlah aku. Kak Ambar harapkan jawaban kita adalah ya Tuhan, aku mau. Mungkin selama ini adik-adik yang ada di rumah masih sering suka bohong sama mama, sering berani sama mama, gak sengaja, sering bertengkar sama kakak adik. Hari ini Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, berubahlah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang manis, yang menyenangkan hati orang tua, terutama menyenangkan hati Tuhan. Ikutlah aku. Nah, mari bersama-sama dengan Kak Ambar, Kak Ira, dan Kak Elsa yang mau menjawab Tuhan dengan panggilan ya, ya, ya. Ketika Tuhan memanggil, kita akan pujikan lagu ini sama-sama ya. Oke, sudah siap? Yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari sekali lagi menjawab ya dengan hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus pagi hari ini. Aduh, Kak Ambar percaya deh Kak Ira ya, adik-adik yang ada di rumah pagi hari ini semua menjawab ya, Ya. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Ya. Adik-adik yang tadi sudah berkata ya kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kak Ambar, Kak Ira, dan Kak Elsa akan berdoa buat kalian semua. Lipat tangannya, tutup matanya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini, di mana kami sudah beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji Engkau dan kami sudah mendengar firman-Mu tentang dipanggil kembali. Tuhan, kami mau seperti Petrus ketika Engkau memanggil kami berkata, iya Tuhan. Tuhan, mengampuni kami kalau selama ini kami masih sering bohong, sering berani kepada orang tua, sering bertengkar, sering melakukan dosa. Tuhan, ampuni kami berjanji dan Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu semua, kiranya Tuhan melindungi mereka, Engkau menolong mereka, memberi mereka kesehatan dan sukacita yang dari Engkau. Engkau juga memberkati keluarga mereka dan orang tua mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak Ira, sebelum kita berpisah, masih ada yang mau kita sampaikan. Betul sekali. Adik-adik, sebelum kakak-kakak di sini menyampaikan tugas-tugasnya, yuk kita saksikan tayangan berikut ini dari teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugas minggu lalu. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tua kapan aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tua kapan aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa. Nah, itu tadi tayangan dari adik-adik kita Kak Ambar. Nah. Keren ya? Yo. Keren sekali. Nah, pagi ini Kak Ira mau membagikan tugas bagi adik-adik TK dan Batita. Apa ya Kak tugasnya Kak? Adik-adik TK dan Batita menggambar ikan terserah ikan apa aja Kak. Ikan lele boleh, ikan paus boleh. Ikan paus besar sekali kan Kak. Ya. Terus habis itu diwarnai. Terus diupload di grup masing-masing. Oke. Terus yang selanjutnya tugas untuk kelas 1, 2, 3, dan 4 menggambar pemandangan pantai. Ya. Keren loh. Indah Jangan banget lupa tuh. diwarnai juga. Terus kalau udah nanti dikirim di grup kelas masing-masing. Betul sekali. Nah, kemudian kelas 5 dan kelas 6 tentu beda dong, masih sama kayak adik-adiknya mewarnai. beda. Kelas 5 dan kelas 6 tugasnya adalah membuat ringkasan firman Tuhan hari ini tentang Petrus yang bertemu dengan Tuhan Yesus di pantai tadi dan kembali dipanggil oleh Tuhan. Ditulis di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup kelasnya. Yang hari ini dengar-dengaran, menikmati klik sampai selesai pasti bisa. Bisa dong. Ringkasannya ya. Aduh Kak Ira, gimana ya? Kayaknya kok kita harus berpisah dulu sampai di sini. Tapi Padahal jangan rasanya khawatir. berat. Jangan khawatir, Kak Ambar. Minggu depan ada acara klik dengan kakak-kakak yang lain. Yeay. Akhirnya Kak Ambar, Kak Ira Dan Kak Elsa, pamit dulu. buat kalian tetap di rumah aja. Jaga kesehatan. dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.